Sehari-hari kita menggunakan smartphone, tapi kalian tahu gak sih gimana caranya adaptor yang ngecas HP kalian itu bekerja? Charger HP ini dicolokkan ke sumber listrik AC yang kalau dipegang pasti nyetrum. Tapi ujung kabel adaptor kenapa tidak nyetrum? Kita akan bahas sesederhana mungkin. Beberapa orang sudah tahu kalau mungkin charger HP itu komponen yang bisa mengubah arus AC dari PLN ke arus DC yang tidak nyetrum. Tapi kenyataannya proses perubahan ini tidak langsung dari AC ke DC begitu saja. Arus AC dari sumber listrik rumah akan dirubah ke DC dan dinaikkan frekuensinya, diturunkan tegangannya baru bisa dicolokkan ke HP kalian. Langsung saja kita bongkar di dalamnya ada apa aja sih? Ternyata di dalamnya ada beberapa komponen elektronik yang rasanya malas untuk dipelajari. Dan tenang saja, kita konversi ke bentuk yang lebih sederhana. Jadi, bagian pertama adalah perangkat pengubah arus. Perangkat ini fungsinya untuk mengubah arus AC ke DC. Di sini ada dua komponen yang terdiri dari 4 dioda yang dirangkai seperti ini dan sebuah kapasitor kabel terhubung ke sumber listrik rumah. Jadi, saat dicolokkan, arus akan mengalir ke 4 dioda ini. Karena 4 dioda cuma bisa mengalirkan arus searah, maka outputnya juga searah. Di atas akan mengalir arus positif dan di bawah mengalir arus negatif. Di sini, sebenarnya perubahan arus AC ke DC sudah selesai, tapi kalau kita lihat, arus yang dihasilkan kurang stabil. Oleh itu, kita tambahkan kapasitor untuk menstabilkan arus DC dari dioda B. Setelah itu, arus akan terbagi ke dua bagian. Yang pertama, arus akan mengalir ke transformator dan satunya akan mengalir ke bagian penguat frekuensi. Kenapa frekuensinya harus dinaikkan? Kalau kita pakai frekuensi standar, maka perlu transformator berukuran besar. Namun, jika dinaikkan frekuensinya, maka kita bisa menggunakan transformator berukuran kecil saja. Jadi, bisa masuk ke charger yang ukurannya kecil. Untuk meningkatkan frekuensinya, di sini ada beberapa komponen elektronik seperti resistor, kapasitor, dan transistor. Arus akan mengalir ke basis transistor 1. Transistor itu seperti saklar elektronik. Kalau basisnya dikasih arus, maka kedua kaki ini akan terhubung mengalir ke tahapan primer transformator melewati transistor 1 dan ke negatif. Tapi karena di sini ada resistor, maka tegangan yang berbasis menjadi kecil, sehingga arus yang dialirkan transistor masih kecil. Lalu percabangan ini, arus akan terbagi masuk ke kapasitor. Kapasitor ini seperti baterai, jadi kalau dapat arus, ia akan terisi. Setelah kemudian bisa melepaskan arus tersebut. Saat kapasitor ini melepaskan arus, itu akan menaikkan tegangan pada sirkuit ini. Jadi tegangan ke basis transistor 1 lebih besar dan itu arus mengalir ke kumparan primer menjadi besar. Saat arus ke kumparan primer membesar akan menginduksi kumparan tambahan sehingga tegangan naik. Arus induksi pada kumparan tambahan dihubungkan ke transistor 2, sehingga kedua titik ini akan terhubung. Saat titik ini terhubung ke negatif tanpa melewati transistor 1, itu disebabkan karena draw transistor 2 tidak memiliki resistor. Sedangkan transistor 1 disekat oleh resistor. Jadi, otomatis arus yang mengalir ke sirkuit mempunyai tahanan yang lebih kecil. Ketika ini terjadi basis pada transistor 1 terputus. Saat ini terputus arus pada kumparan primer akan menghilang. Menghilangnya arus pada kumparan primer menurunkan tegangan pada kumparan tambahan sehingga tidak cukup untuk mengaktifkan resistor 2. Dalam basis ini kita anggap pada transistor 2 kehilangan arus. Jadi arus pada sirkuit ini balik lagi ke transistor 1. Karena itu mendapatkan arus pada kumparan primer hidup lagi. Dan itu juga akan menginduksi kumparan tambahan. Setelah itu proses ini akan berulang-ulang selama charger dicolokkan. Jadi aktivitas akan mengakibatkan efek gelombang pada kumparan primer transformator, sehingga kumparan sekunder akan terinduksi dan menghasilkan gelombang arus DC dengan tegangan yang lebih rendah. Arus ini selanjutnya masih dialirkan ke sebuah dioda dan kapasitor untuk membuat arus semakin stabil. Jadi itulah penjelasan tentang sebuah charger HP. Semoga bisa menambah wawasan kita semua.